بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Jadi ini bahasa-bahasa yang ya itu tadi yang emang berkaitan dengan merusak akidah itu juga. Jadi kayak ini bahasanya nggak kasar, tapi terbiasa untuk digunakan ketika ada perubahan-perubahan bahasa itu. Ya seperti yang antum kemarin bahas yang masalah kelas dewa. Coba gimana Sat, diulangi penjelasannya kan? Jadi ya pertama yang terus itu kan Ana sering banget denger itu udah dari bertahun-tahun yang lalu itu udah Ana udah pernah tulis itu di Facebook juga berapa tahun yang lalu. Udah masalah tingkat dewa itu udah Ana tulis mungkin bertahun-tahun yang lalu, Ana baru angkat kembali aja karena ada di Instagram, Ana repost lagi gitu dengan bentuk yang baru. Jadi Ana sering banget ngomongin orang spek tingkat dewa, misalnya jualan laptop misalnya. Ini laptop saya nih spek dewa gitu, spek tingkat dewa. Apa tingkat dewa. Jadi ya logikanya ya dewa yang mana yang dimaksud gitu. Kalau seandainya dia itu cuma kiasan dewanya itu cuma kiasan untuk sesuatu yang tinggi atau yang besar atau yang hebat, berarti secara tidak langsung dia tuh mengakui bahwa dewa itu ada gitu. Dewa itu tinggi, dewa itu besar, dewa itu hebat. Jadi kan akidah kita kan jelas kan dewa itu kan bukan dari agama kita gitu kan. Itu bukan dari agama Samawi gitu, bukan dari Yahudi. Kepercayaan dewa itu kan ada di kepercayaan Hindu Buddha gitu. Jadi dengan kita katakan itu seolah-olah kita tuh mengakui keberadaannya dewa gitu. Iya. Eksistensinya dewa. Nah itu yang perlu kita tekankan gitu. Iya. Iya, makanya bahasa-bahasa baru yang dianggap baik tapi itu berpengaruh kepada keyakinan ya istilahnya. Walaupun kita nggak meyakini, kita juga kadang nggak nyadar gitu, ikut-ikut aja gitu, kayak secara refleks. Itu kembali lagi kan bahasa, ketika digunakan di lingkungan kita udah banyak yang gunakan ya kita otomatis kayak kebawa aja gitu. Gitu. Harus ada ini harus dan ya memang kita harus tugas kita ya harus ada ini apa ya sesuatu remnya lah. Kalau orang nggak tahu ya kita kasih tahu. Iya. Ya kalau nggak kita speak up ya siapa lagi yang speak up gitu. Iya. Speak up juga kata-kata baru itu. Iya. Jadi ada lagi yang sering juga mungkin ada dengar, mungkin sering juga dengar oleh orang-orang awam. Bahkan Anda pernah lihat di mana ya, di sebuah video gitu. Tokoh agama mungkin sekedar tokoh agama doang ya. Dia bersumpah demi Allah demi Rasulullah katanya. Paham dengan seperti itu? Orang yang bersumpah dengan nama Rasulullah gitu. Dan itu udah banyak terjadi di masyarakat. Dan sebagian orang tuh nggak ngerti gitu dan sebagian orang anggap itu baik karena iya kan bawa agama nih, bawa Allah, bawa Nabi. Kalau orang nggak punya ilmu tentangnya, kalau orang nggak tahu ya dianggap dia baik. Nah sesuatu yang dianggap baik dan dia nggak tahu tentang terhadapnya, ya dianggap biasa akhirnya, biasa ya kembali ke obrolan kita tadi, sesuatu yang sesalah tapi dianggap biasa dan digunakan atau dipakai orang banyak itu ya akhirnya malah jadi dianggap nggak ada masalah. Tapi kan ini hal yang fatal loh, bersumpah selain dengan nama Allah itu kan hal yang fatal. Iya. Iya betul. Nah hal kayak gitu yang harus ada, kita harus ada remnya lah. Iya. Tingkat dewa kemarin kan salah satunya. Itu kan hal-hal yang sering kita dengar di masyarakat gitu. Atau pernah lihat kalau ada nggak tahu ya antum pernah apa enggak. Jadi di kebiasaan orang-orang itu kalau mereka tuh berbicara sesuatu yang mereka tuh udah suka, mereka langsung ngetok-ngetok meja. Pernah lihat nggak? Tok-tok gitu. Iya, amit deh. Iya. Melihat kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh orang banyak gitu. Itu public figure juga melakukan hal itu gitu. Dan Anda coba cari apa sih mereka itu kan sebuah sesuatu yang nggak ada tuntunannya gitu. Masuk ke masyarakat juga. Kita mengambil sesuatu yang bukan sebab dalam syar'i. Nah, ternyata itu ada di kebiasaannya orang non muslim, orang kufar, bahwa mereka mengetok knock on the wood gitu istilahnya. Jadi mengetok kayu. Jadi mengetok kayu itu untuk menghindari kesialan. Kata-kata yang baru diucapkan. Oh gitu. Jadi hal seperti itu tuh hal kayak gitu tuh banyak sekali terjadi di Iya. Di sekitar kita gitu maksudnya. Jadi misalnya ada di daerah ini ada
kalau ada Kalimantan ada istilahnya kepuhunan. Kepuhunan tuh jadi kalau kita ditawarin makan, makan dulu, enggak makan mau langsung jalan, jangan nggak makan nanti kepuhunan. Nah biasanya kepercayaan orang, kalau dia ditawarin makan tuh harus makan, kalau enggak dia kecelakaan gitu, kalau enggak ada bahaya gitu. Iya. Dan banyak hal kayak gitu tuh terjadi di masyarakat kita gitu, Seth. Dan itu udah menyangkut masalah akidah, itu yang pengen Ana angkat sih. Dan banyak juga masalah-masalah lain, kalau kayak masalah apa yang lagi diomongin orang aja lah. Dan itu kayaknya udah lewat ke bagian orang. Iya. Enggak, tapi Ana senengnya gini, Seth. Karena banyak orang yang ngebahas sesuatu yang viral itu, maksudnya sekalipun misalnya keviralan itu ada di ranah agama ya, maksudnya di ranah kaum muslimin sendiri, ada hal-hal yang viral di antara kaum muslimin, ada orang misalnya membicarakan tapi tidak dalam rangka memberi pencerahan atau memberi penjelasan yang pas gitu, atau pembanding yang bagus gitu. Kadang cuma mencari keributan aja gitu, nggak menghasilkan solusi. Ada beberapa hal yang sifatnya kalau misalnya dibicarakan dia akan ramai, akan sensitif, tapi pada akhirnya nggak menghasilkan apa-apa. Itu yang Ana kadang juga ya hindari gitu dari yang kayak gitu. Cuma ketika Ana ngeliat antum misalnya pas kemarin ngebahas yang kata anjay itu ya, itu jadi bisa kepikiran untuk ngebandingin dengan orang Madinah gitu. Itu luar biasa sih. Ya. Yang debat-debat kita sebenarnya coba buat hindarin, cuman ada hal-hal yang seandainya memang udah nggak ada yang ngangkat. Kayak dulu kayak juga ada pernah nulis juga tentang, kalau itu pernah beberapa waktu yang lalu itu ada Fulan di Bandung itu yang ngasih YouTuber yang ngasih makan sampah kepada waria. Oh iya. Sempat heboh kan? Iya. Sempat heboh kan? Oh, heboh banget itu. Heboh banget kan? Nah, mungkin orang-orang tuh nggak ada yang ngeh bahwa dia itu di salah satu videonya dia tuh pernah mengolok-olok Al-Qur'an, Ustaz. Oh iya, Ana lihat. Dia tuh pernah dia pernah ditanya, "Kamu puasa nggak?" Dia pernah temennya nanya, "Kamu puasa nggak?" Terus dia jawab pakai ayat. Ayat itu ngaco, terus dia sambungannya tuh ngaco. Jadi dia tuh ngaji itu cuma buat sekedar ngolok-olok doang gitu. Iya. Sebenarnya dia tuh udah mengolok-olok, nah, dan itu Ana rasa ya dia ditangkap itu ya karena istihza'nya dia ngolok-olok agama Allah gitu. Jadi itu nggak disorot sama orang-orang. Orang-orang cuma nyorot dia ngasih sampah ke waria gitu. Iya. Itu lebih menyorot dia yang suka dia yang mau ngolok-ngolok Al-Qur'an gitu yang Ana lebih